Baik, melanjutkan pemrograman web topik HTML, saya Maizanul Ardi Muhammad akan membahas lebih lanjut tentang sebelumnya kita bahas tentang dokumen HTML ya. Kita akan bahas tentang bagian-bagian yang berada di dalam HTML tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi HTML sudah kita bahas. Sekarang apa isi head dan body ini? Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa head itu tipenya kontainer, fungsinya adalah menjadi bagian kepala ya, tidak memiliki atribut ya, tidak ada atributnya. Kemudian tag yang bisa dikandungnya salah satunya adalah tag title ya, tag title. Tipenya juga kontainer, tujuannya adalah memberikan judul ya. Kemudian yang bagian yang keduanya adalah body. Body ini ya, tipenya juga kontainer, dia tidak memiliki atribut umum ya, tidak memiliki atribut khusus, yang dia memiliki atribut umum, tapi umumnya tidak diletakkan di body biasanya. Jadi dia mengandung seluruh teks dan tag yang akan tampil di web browser. Ya, ini kalau kita lihat di hasil dari script ini, kita bisa lihat ini yang tampil ini diletakkan di dalam body. Kalau kita coba pindahkan misalnya kalau dunia ini ke atas, di bawah sini, kita simpan ya. Oh ya, ini tetap muncul ya. Nah, ini sebetulnya muncul karena permisif web browsernya, tapi ini rusak sebetulnya. Jadi kalau kita lakukan inspect dokumen, lalu melakukan pengecekan seperti apa posisinya. Nah, kalau dunia itu dipindahkan ke body, ya. Jadi dipaksanya dipindahkan ke body karena dia paham bahwa hal dunia ini kalau mau ditampilkan nggak bisa di sini. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya, oh tetap bisa jalan juga, nggak juga sebetulnya sih. Browsernya berusaha dengan pintar dia memisahkan eh, bagian yang menurutnya harusnya ada di body, diambil dimasukkan ke dalam dunia. Sama seperti kalau kita ketik misalnya di sini ya, kita ketik di luar body nih, simpan. Nah, ini bisa lihat tuh, dia pada akhirnya dimasukkan lagi ke dalam body ya. Jadi asumsinya kalau dia misalnya tidak ada formatting khusus seperti tag tertentu, dia dinyatakan sebagai bagian dari body. Nah, ini kalau kita ubah nih misalnya ya, kita berikan script misalnya ya, text script. Text script ini adalah salah satu tag yang bisa ada di dalam head, biasanya berisi dokumen JavaScript. Nah, kalau kita save sekarang, kalau dunia hilang, karena script adalah tag yang diterima di dalam head, dia muncul di sini ya. Nah, kalau yang di bawah sini nggak bisa diapa-apakan, terima aja, pasti dia dimasukkan ke dalam body ya. Jadi mau kita kasih tag tertentu juga ya, seperti ini misalnya, kita letakkan dia di dalam div, tetap dia akan masuk kembali ke dalam body ya. Oke, saya tutup dulu ini ya inspektornya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita mau melakukan formatting pada bagian body. Nah, ini saya hapus ya, scriptnya tidak perlu. Nah, kita akan melihat bagaimana melakukan formatting ya. Jadi secara umum itu pertama kali sekali HTML1 keluar ya, untuk formatting itu hanya untuk teks, heading, teks ya. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat heading ya. Heading itu disediakan. Jadi ada H1 sampai dengan H6 ya. Kita bisa coba ini. Kita lihat seperti apa hasilnya kalau kita punya H1 sampai dengan H6. Kita coba ya. H1 misalnya ya, saya buat H1, ini heading 1.
kemudian H2, kemudian H3, kemudian H4, H5, dan H6. Oke ya, kita punya nih. Kita punya 6 buah heading. Sekarang kita coba save. Nah, lihat ukurannya. Heading ini selain untuk formatting dari struktur dokumen, juga membantu kita untuk mengubah ukuran sebetulnya. Tapi tidak disarankan kalau misalnya cuma untuk merubah ukuran pakai heading. Sebaiknya digunakan apabila dia akan menyusun dokumen berdasarkan hierarki. Ya, anggaplah bab 1, terus 11, 112 ya, 132 misalnya, seperti itu ya. Jadi punya strukturnya. Nah, disarankan untuk tidak memakai lebih dari 3 bagian. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau kita mau membuat konten ya? Apakah kita ketik langsung? Ini boleh, tapi tidak disarankan karena tidak ada formatting khususnya. Jadi kalau misalnya kita akan mengetik, kita sebaiknya menggunakan tag yang disebut dengan P ya. Kita lihat, nah ini judul ya. Sebetulnya dia bisa dilakukan formatting ya untuk text flow namanya. Jadi ada 4 yang bisa dipakai untuk text flow. Itu pertama adalah line break atau BR, kemudian plain paragraph. Nah, biasanya dia diasumsikan karena dia akan break 2, tapi tidak disarankan kalau misalnya hanya untuk mengganti baris, tapi kalau misalkan paragraf pakai paragraf. Kemudian kita punya HR, kemudian kita punya block quote ya. Sekarang kita akan coba. Nah, ini contoh paragraf BR dan HR ya. Nanti kita akan lihat. Kita kembali ke sini ya. Jadi pertama kita mau misalnya heading 1 ya, judul di sini ya. Nah, ini P, ada P ya. Kita bilang atau saya gunakan ini sajalah ya, teks isian. Nah, pakai lorem ipsum, ini P ya. Sekarang kalau saya buat P1 lagi, kemudian saya ketik lagi ya, panjangan kayaknya. Nah, ini hasilnya. Saya punya 6 heading. Heading pertama ada keterangannya. Saya pindahkan satu ke heading 2 deh. Oh ya, nah misalnya ya, saya mau memberikan garis. Saya mau nih, ini sesudah heading 1 ini ada garis nih. Nah, saya bisa gunakan untuk mengatur text flow menggunakan HR. HR ini akan memberikan garis. Coba kita save. Lihat ya, ada garis. Ya, kalau butuh garis horizontal pakai HR. Misalkan. Nah, misalnya saya merasa bahwa jarak antara teks ini kurang jauh nih. Saya bisa gunakan P lagi ya. Diisi konten tentu saja ya. Jauh, tapi kalau misalnya hanya untuk memberi jarak, kita bisa gunakan BR ya. BR. Nah, lihat ya, dia berjarak. Kalau kita ketik lagi BR-nya, jaraknya nambah. Mau banyak sekali jaraknya, ketik yang banyak. Nah, jaraknya berjarak. Jadi BR. BR ini sebenarnya juga bisa diletakkan di tengah-tengah paragraf ya. Kita letakkan di sini misalnya. Nah, paragrafnya menjauh ya. Kalau cuma satu, ya dia cuma berjarak seperti itu. Oke, itu tuh formatting ya. Ini saya sisakan BR di tengah ya. Oke ya, saya pisahkan yang atas.
Nah, itu adalah heading dan text flow. Biasanya dengan ini saja, kalau bikin tulisan sudah cukup. Ya, bikin ketikan sama tulisan cukup. Bikin sederhana banget, tapi bisa memuat informasi. Baik, kita ringkas kembali ya. Jadi kita sudah pelajari tentang heading ya, tentang heading 1 sampai dengan 6. Kemudian itu tentang text flow tag ya, seperti paragraf, horizontal line dengan break. Oh ya, ada satu lagi saya belum pakai ya, namanya block quote. Nah, misalnya P ini kita ganti dengan block quote ya. Block quote. Nah, ini dia block quote ya. Dia tipenya kontainer juga. Kalau kita bungkus dalam block quote, nah dia seperti itu, dia akan digeser satu. Seperti kutipan ya. Block quote menjadi seperti kutipan, dia digeser. Jadi ini untuk mengatur text flow, ada P, ada BR, ada HR, sama ada block quote. Nah, ini ada keterangannya kalau menggunakan text editor. Block quote elemen merepresentasikan konten yang diambil dari sumber lain. Biasanya ditambahkan citasi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana melakukan formatting teks di berikutnya. Oke.